Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai kisah ke-10 firman, atau mereka lebih sering menyebutnya dengan The Ten Commandments. Jarang yang tahu kisah ini. Karena apa? Mereka lebih senang cerita dongeng daripada membaca Alkitab. Mari kita lihat Padahal Alkitab sangat clear dalam menulis ke-10 firman ini. Dalam kitab Keluaran 32 ayat 15. Kitab Keluaran 32 ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Maksudnya 10 hukum ini ditulis oleh jari Allah di atas batu dengan dua belah batu, begitu . Jadi hukum ini ditulis oleh jari Allah sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, segala firman itu semuanya itu masih disebut segala firman, belum disebut dengan 10 hukum Allah atau 10 firman Allah. Belum disebut dengan itu . Kita lihat di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Tapi saya hanya baca beberapa ayat saja . Nah, yang pertama saja. Itu belum disebut 10 firman Allah hukum Allah. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Itu kan. Jelas bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kedua loh batu asli tulisan jari Allah itu dua loh batu itu yang jari Allah sendiri menulis itu dipecahkan oleh Musa pada saat Musa marah kepada bangsa Israel itu. Kita lihat dari Keluaran 32 ayat 19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Nah, kedua loh batu itu yang berisikan firman Allah itu yang ditulis oleh jari Allah sendiri, itu dipecahkan oleh Musa. Pada saat Musa marah kepada bangsa Israel itu karena mereka membuat patung anak lembu dari emas. Yang ketiga, Musa disuruh bikin dua loh batu yang baru. Nah, sekarang Musa yang harus bikin 40 hari di hadapan Allah. Dan Musa memahat perintah Allah itu. Nah, yang duplikat inilah disebut ke-10 firman. Kalau yang pertama itu masih segala firman
Nah, yang sekarang ini yang batu itu dipahat oleh Musa, ya, duplikat daripada yang pertama, inilah yang disebut adalah ke-10 firman Allah. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu ditulis oleh LAI dengan tulisan huruf besar semua ya, TUHAN ya. Itu terjemahan dari Yahweh ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada roh itu segala perkataan perjanjian, yakni, nah ini baru ke-10 firman. Jelas ya? Nah sekarang yang kelima mengenai ke-10 firman itu. Ke-10 firman duplikat yang dipahat Musa itu ditaruh dalam peti tabut perjanjian bersama dengan mana itu, roti yang dari surga itu, bersama dengan mana dan tongkat Harun yang berbunga ya. Ibrani 9 ayat 4 dan 5. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas, dilapisi maksudnya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian. Itu yang kelima ya. Jadi ke-10 firman itu ya, loh batu itu ada dalam peti tabut perjanjian. Nah yang keenam, ini pernah hilang, ya, direbut oleh Filistin. Ya, terdapat dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22 ya. 1 Samuel 4. Ya. Perikopnya tabut Tuhan dirampas. Ya. Nah ini kalau Bapak Ibu baca inilah yang direbut oleh bangsa Filistin. Ya. Dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22. Silakan dibaca. Lalu yang ketujuh mengenai 10 hukum Allah ini ya. Yang ketujuh, sekarang loh batu ke-10 firman ada di mana? Ini kan pertanyaannya. Yang jelas ada di dalam tabut itu. Ya. Asal bisa tahu di mana tabut sekarang berada, maka disitulah kedua loh batu itu berada. Ke-10 firman itu berada. Jadi masih ada di dalam tabut. Tabut perjanjian itu. Nah itulah kisah ke-10 firman yang lebih terkenal dengan 10 firman Allah. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Ya, maka Bapak Ibu akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Shalom.